Oke teman-teman, nah setelah sebelumnya kita membuat halaman login ya, kita kalau nggak salah baru bikin 2 sih, halaman login sama satu lagi adalah halaman dashboard teman-teman ya. Nah, login sama dashboard, oke. Nah, sekarang kita akan membuat halaman halaman produk detail ya, sama order ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat itu teman-teman. Nah, ini untuk ordernya tidak seperti ini ya, kita tidak ada proses pengirimannya teman-teman ya. Karena ini hanya aplikasi kasir, oke. Jadi fokusnya kita ke payment-nya aja nanti sama keranjang belanja. Oke. Di sini sih belum ada UI-nya. Jadi mungkin saya akan sedikit berimprovisasi ya. Tapi dengan UI yang temanya sama teman-teman. Oke. Yuk kita masuk dulu ke halaman dashboard-nya. Nah, ini yang sudah kita kerjakan ya di Meet sebelumnya. Login, lalu ada dashboard-nya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan produk detail dulu. Nah, tapi sebelum itu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada masalah ya di UI-nya. Makanya kalau teman-teman bikin aplikasi Flutter sebaiknya benar-benar dites ya. Dites di HP yang ukurannya kecil, dites di HP yang ukurannya besar, yang ada notch-nya dan yang tidak ada notch-nya, teman-teman. Oke. Kenapa harus dites dengan HP yang beneran ukurannya segitu, teman-teman ya? Nah, mungkin saja terjadi masalah seperti ini nih ya. Di HP yang nggak ada notch-nya nggak ada masalah nih, tapi di HP yang ada notch-nya ternyata bermasalah nih ya. Di gambarnya keangkat ke atas teman-teman. Ya, gitu. Jadi harus kita perbaiki teman-teman mau nggak mau ya. Nah, gitu ya. Jadi best practice-nya seperti itu. Memang nggak bisa cuman pakai satu jenis device aja teman-teman. Ya, sebaiknya teman-teman setidaknya memiliki beberapa device. Kalau mau pakai layanan online juga kalau nggak salah ada ya. Jadi nanti ada beberapa orang yang akan ngetes aplikasi kita di berbagai macam user device ya. Teman-teman bisa cari tuh layanannya ya untuk ngetes aplikasinya. Oke. Nah, ini akan saya perbaiki dulu nih masalah di sini. Oke. Masalah di gambar sini teman-teman ya supaya nggak keangkat gitu ya. Kita lihat layout dashboard kita. Kita lihat dulu layout dashboardnya ini pakai apa sih? Kita bikin pakai Qubit ya. Oke. Kita pakai Qubit di sini. Kita lihat ini saya salah buka sih. Kita buka dulu dashboardnya ya, ini halaman dashboardnya teman-teman. Oke, kita lihat di mana masalahnya ya. Di sini ada daftar produk ya, saya rasa bukan di situ masalahnya. Masalahnya itu justru ada di sini ya teman-teman ya. Nah, masalahnya justru ada di sini ya. Ini kalau saya ganti warnanya jadi merah, kita lihat apa yang terjadi. Oke, kalau saya ganti jadi 0 ukurannya apa yang terjadi? Oke, nah oke, saya paham apa yang terjadi teman-teman. Jadi kita kan di sini pakai ukurannya 320 ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini yang terjadi apa? Yang terjadi dia itu 320-nya dihitung di atas notch ini teman-teman. Ya, jadi titik nolnya itu mulai dari sini. Nah, makanya itu di HP ada notch-nya dia nggak rapih teman-teman. Tapi di HP yang nggak ada notch-nya itu rapih. Oke. Solusinya gimana? Solusinya teman-teman bisa bungkus ya. Bisa bungkus ini dengan yang namanya save area. Kita bungkus dengan save area, nanti jadinya kayak gini. Nah, jadi rapih kan? Nah, setelah dibungkus dengan save area, ini nanti akan jadi rapih teman-teman, tampilannya jadi seperti ini ya. Jadi jauh lebih rapih. Nah, timbul permasalahan baru nih. Kontainer yang di atasnya ya. Nah, itu cara yang ngatasinnya gini teman-teman. Di bodinya teman-teman bungkus sama kontainer, lalu kasih warna merah deh misalnya. Ini masih analyzing ya, agak lambat nih. Oke. Nah, itu kan warna background yang ngikut teman-teman ya. Nah, warna background yang kontainer ini yang ada di body ya, di luar save area ya, itu teman-teman kasih color yang sama ya dengan gradient ini. Kasih aja decoration. Nah, kasih warna yang sama ya. Tuh, warna gradient yang sama. Nanti jadinya kayak gini. Gitu ya. Nah, ini sudah benar, tapi di bawah ada masalah lain. Oke, ada masalah lain. Masalahnya itu di mana ya dia? Kita lihat.
Itu masalahnya ada di sini masih oke. Oh, di sini ya, teman-teman ya. Ini kenapa ya? Hmm, oke. Oke. Ada masalah lain, masalahnya di sini. Oke. Saya rasa saya bisa atasin sih. Ini cara ngatasinnya gampang kok. Yang ada paddingnya ini, itu teman-teman ganti jadi kontainer ya dan dikasih warna putih. Nah, jadinya seperti ini ya. Sudah tuh fix ya, teman-teman. Masalahnya ya. Jadi solusinya itu doang ya. Dikasih shape area ya supaya rapih. Oke. Lalu kontainer di bodinya ya dikasih warna gradien ya supaya atasnya nggak putih. Tadi kan putih ya. Ya, tadi kan kayak gini. Nah, ini kan agak kurang enak dilihat ya, teman-teman ya. Dikasih warna yang sama aja. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, talk ya. Kita lanjut lagi ke mana ya? Ke produk detail. Oh, ke bawah dulu, teman-teman. Nah, ini saya mau perbaiki juga navigasinya nih. Mari kita perbaiki ya navigasinya. My navigation di sini. Sip. Sudah saya record kan ya? Oke, sudah saya record ya. Nah, main navigation-nya itu ya kita kasih warna icon yang ini teman-teman ya. Warnanya primary ya teman-teman. Nah, ini kasih aja selected icon item color ya. Pakai aja primary color teman-teman. Jadinya kayak gini tuh. Ya, ketika terpilih jadinya warnanya kayak gini ya. Tuh, oke. Nah, by the way sih kalau dari desainnya ya itu sebenarnya nggak pakai label teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai label saja. Oke, saya rasa masih oke sih. Tapi kalau teman-teman nggak pengen pakai label, palingan gini aja nih, unselected. So unselected labelnya dibikin false teman-teman. Itu juga bisa ya. Nah, ini juga oke sih kalau teman-teman pengen bikin kayak gini ya. Terserah nih, mau dibikin kayak gimana ya. Mau yang ada labelnya atau pakai icon aja. Silakan ya teman-teman. Oke, sudah oke ya teman-teman ya. Untuk scaffold untuk halaman dashboardnya dan navigation bar-nya, ya. Yuk mari kita masuk ke produk detail. Kita bikin dulu modulnya, produk detail ya. Produk detail. Oke, kita generate ya. Nanti ketika diklik salah satu item di sini, dia akan masuk ke produk detail ya. Saya scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Sini bungkus sama Inkwell. Nah, ketika dibuka, nah ini ciri khas produk detail ya. Jadi kalau halaman produk detail itu biasanya dia itu punya argumen ya ketika mau kita buka. Nah, itu salah satu ciri khas halaman produk detail ya. Ini mirip dengan halaman form, teman-teman. Dan ini salah satu pertanyaan yang sering juga ditanyain ya di WhatsApp ke saya, teman-teman. Terkait gimana sih bikin halaman detail. Oke. Jadi caranya simple, teman-teman ya. Caranya teman-teman teruskan item yang ada di halaman sebelumnya di argumen kelasnya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kalau pakai model tinggal diganti ya mapnya jadi model. Nah, di sini saya belum pakai model ya. Dan biasanya itu required ya, wajib diisi. Oke, wajib diisi. Kita lihat, oh ini build runner-nya belum jalan ya. Kita jalan dulu build runner-nya. Ya, pastikan build runner-nya berjalan ya. Karena di sini kita pakai freeze ya untuk step-nya. Oke, good, good. Nah, belum ya. Kita tunggu sebentar. Sip, sudah beres ya. Nah, kalau halaman detail biasanya ada argumennya teman. Ya, begitu juga dengan halaman untuk edit ya. Jadi konsepnya mirip-mirip teman-teman. Kita lihat, diklik. Nah, diklik kita akan masuk ke halaman produk detail ya. Sekarang kita lihat user interface-nya seperti apa di halaman produk detail ya seperti ini. Saya akan mulai dari app bar-nya teman-teman ya. Ini bisa dibikin topmost kayak ya.
Bisa kali ya. Suka gitu tuh kalau dibikin top most. Tetap hilang. Aduh, visualnya nih kenapa sih? Oke, nggak apa-apa. Kita alt-tab aja ya. Nah, di produk detail itu di bagian kiri ya dan kanannya ya itu ada icon ya. Di sini icon back. Saya nggak mau ubah icon backnya. Kita biarkan by default aja. Oke. Tapi title-nya itu kita kasih center title ya, supaya ke tengah teman-teman center. Nah, supaya ke tengah, baru kita kasih action. Oke, kita kasih action, kita kasih icon button ya. Pakainya yang favorit, yang outline sih itu ya. Favorit outline. Oke, jadinya seperti ini, favorit outline. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini elevationnya nggak dipakai. Ya, jadi saya akan bikin jadi 0 elevationnya. Good. Nah, background colornya kita bikin jadi putih. Sip. Nah, ini bodinya kosongin dulu. Ya, ini namanya detail boleh. Detail silahkan ya. Produk detail ya. Produk detail boleh. Nah, dibikin jadi produk detail. Nah, di sini isinya apa? Di sini isinya adalah Koni match, teman-teman. Ya, ada Koni match di situ. Ya, tampilannya seperti ini. Kita kasih padding dulu ya kolomnya. Saya akan pakai padding 20. Oke, nah ini kita tampilkan gambar dari argumen kelasnya. Item foto. Widget ya. Widget item foto. Ya, kita tampilkan. Jadi kalau saya buka yang burger, ya tampilnya burger. Kalau saya tampilkan yang ini, nasi goreng, yang tampil adalah nasi goreng, teman-teman. Ya, oke. Kita lihat lagi di bawahnya itu ada nama produknya, teman-teman. Gampang sih ya. Kasih jarak aja dikit. XB20. Nah, di sini saya akan menampilkan widget item product name. Nah, gitu ya. Kita pakai 20 aja. Jaraknya sih oke sih. 8. Udah kurang jauh ya. 12. Kejauhan nggak ya? Ya, oke. 12 sepertinya oke. Kita kasih jarak lagi. 8. Kita kasih teks 12. Saya kasih teks 12. Kita isi dengan item kategori. Widget ya. Widget item kategori. Save. Nah, good. Gedein dikit. 14. Salah. 14. Sip, kayak gitu ya. Nah, baru kita bikin di bawahnya lagi. Kasih jarak lagi. 8. Kita bikin row. Kita bikin row. Kita bikin. Nah, itu bebas. Mau pakai icon bisa ya, teman-teman. Pakai icon, rating ya. Kasih warnanya kuning gitu ya. Star ya. Salah, star. Nah, ya, kasih icon. Nah, seperti ini. Mau disamain boleh. Kalau mau disamain, Windows Shift C. Nggak jalan. PowerPoint sih. Oke, nggak apa-apa. Saya pakai warna oranye aja. Nah, bikin row, kasih icon ya. Lalu teman-teman kasih teks 16, teks B16 ya. Tulis ratingnya misalnya 4,8. Tapi kita nggak ada ratingnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kita nggak ada ratingnya deh. Berarti nggak perlu nih, nggak perlu pakai rating ya. Ya kita nggak perlu pakai rating ya teman-teman, karena nggak masuk MVP kita. Jadi saya hilangkan saja untuk ratingnya. Nah, kita bikin seperti ini aja. Langsung description berarti ya. Kita kasih SH8, teks B16, tulisannya description. Ya. SH8 lagi, teks 12. Nah, kita isi dengan lorem.
Nah, ini juga sering ditanya ini, Bang, gimana sih bikin teksnya itu kalau kepanjangan ya, dia itu nanti kayak kalau kepanjangan misalnya saya bikin agak panjang. Nah, gimana caranya tuh kalau misalnya teksnya kepanjangan nih? Kita pengen ada kayak semacam read more-nya. Nah, gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya itu menggunakan state management, teman-teman. Ya, saran saya kalau pengen mau buat seperti ini ya, teman-teman bagusnya bikin aja reusable widgetnya. Nih, contohnya di sini saya bikin namanya teks ya. Saya bikin namanya more text ya, namanya more text, nama widgetnya more text. Oke, kita bikin stateful widget, stateful ya, more text ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita bikin widgetnya. Nanti isinya sama kayak tadi, isinya teks intinya. Nah, tapi di sini kita bisa mengisi teksnya itu maunya apa ya. Kayak gini, required. Nah, dan kita juga mungkin bisa ini ya, bisa mengcustom text style-nya kalau kita mau custom. Gini, saya akan bikin ini jadi optional aja teman-teman ya. Optional text style-nya ya. Lalu saya implementasikan di sini. Widget style. Nah, teksnya kita tampilkan di sini. Widget text ya. Nah, bikin aja gini dulu ya. Lalu kita implementasikan di sini, teman-teman. Namanya rich more text ya. More text ya, sip. Teksnya apa? Ya. Nah, stylenya kita tentuin sendiri ya. Bikin segini dulu, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita mainkan state management ya. Kalau misalnya kita pengen ada fitur read more-nya. Oke, caranya gini. Bold, visible-nya dibikin false ya. By default-nya false, teman-teman. Oke, ingat itu ya. By default-nya false. Nah, ketika nilainya false, kita atur max length-nya jadi berapa? Jadi 3 atau 4, 3 boleh. Tapi kalau nggak false dibikin jadi no ya. Oke, logiknya kayak gitu ya. Kalau false jadi 3, kalau nggak false ya dia kita bikin jadi no, teman-teman. Oke, itu satu. Kenapa nih nggak jalan? Kita hot restart dulu ya. Oke, kita lihat. Oke, kita klik. Nah, ini nggak jalan nih. Ini nggak jalan nih. Kenapa nih? Nggak jalan nih. Coba ya kita lihat. Visible sama dengan oh, salah nih logiknya ya. Nah, gini teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak visible ya, kita bikin dia menjadi false. Kalau visible ya dibikin jadi null, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya dia nggak visible, nah ini kita kasih kolom aja, teman-teman. Kita kasih kolom. Jangan lupa dikasih cursor. Nah, di sini teman-teman bikin text B 20 ya. Atau samain 14 boleh. 14 tulisannya adalah read more. Read more ya. Tuh, kayak gini. Kasih colornya boleh sama dengan ini primary color, teman-teman. Nah, boleh dibikin seperti ini, silakan ya. Kenapa ini? Primary colornya nggak usah dipakai. Import dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau ini diklik ya, kalau diklik dia akan mengubah state-nya, teman-teman. Makanya di sini kita bikin lagi update visibility, teman-teman. Ya, intinya kalau visible-nya true dibikin jadi false. Kalau false jadi true. Lalu kita set state. Nah, bikin sesimpel ini aja, teman-teman. Panggil update visibility ya. Nah, tapi ini hanya muncul kalau misalnya visible-nya itu sama dengan false ya. Tuh. Nah, jadinya kayak gini. Salah nih. Itu kok gitu sih?
Nah, ini juga harus saya setting nih. Kalau visible-nya false, kalau false dia dibikin ellipsis, tapi kalau enggak dibikin null. Nah, ya, saya buka lagi. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Tuh, ya. Diklik. Nah, gitu. Itu caranya ya, bikin fitur read more, teman-teman. Ya, gitu. Ini supaya senada ya dengan yang ini stylenya. Saya akan improve sedikit ya di bagian sini. Saya akan pakai widget style copy width ya. Kalau ada copy width, saya akan bikin ini jadi bold dan dia menggunakan primary color ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya saya setting ini jadi 16 ya atau 20 misalnya. Nah, itu read more-nya juga ikut jadi besar loh teman-teman ya. Tujuannya itu ya. 16. Nah, gitu ya. Kita lihat lagi teman-teman. Di bawahnya ada apa? Di situ ada size ya. Size-nya, oke, size-nya kepake nggak nih? Size-nya ini, aduh, harus hati-hati nih nentuin size-nya nih. Kalau kita pakai size ya berarti nanti harganya itu jadi multiple price teman-teman ya. Jadi bisa memiliki lebih dari satu harga teman-teman. Oke, gimana nih? Ya, langsung gimana nih? Kalau pakai size, oke kita bikin aja ya. Kita bikin aja nih. Cuman gini teman-teman, ini akan menjadi masalah juga sih ya. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang nggak bisa dibuatkan dalam bentuk model ya. Nah ini makanya saya bilang tidak semua hal itu, sering saya bilang ya, tidak semua fitur itu bisa dibuatkan modelnya teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kita di sini apa ya, kayak semacam variabelnya itu unik ya, bisa berubah-berubah gitu ya. Ya kadang-kadang bisa size, kadang-kadang bisa misalnya jumlah gula gitu ya atau dan lainnya. Nah, itu bisa aja sih dibikin model cuman lebih ribet ya, gitu. Nah, ini kita tentukan dulu nih. Di sini kita mau fix ada size-nya atau enggak. Kalau pengen ada size-nya tapi perlu sih ya kalau buat di cafe ya, teman-teman ya. Itu sangat umum digunakan sih ya. Kayaknya nggak bisa kita lepas nih. Kita bikin aja deh, kita bikin aja ya size-nya. Saya akan bikin size di sini karena itu lumayan umum dibuat, lumayan umum digunakan ya teman-teman ya size. Oke. Nah, di sini untuk size-nya, saya akan menggunakan reusable widget yang namanya Q kategori picker ya. Nah, ini basic reusable widget ya kalau teman-teman ingin membuat fitur seperti ini. Belum tampil? Oh, fiturnya belum diimport. Kita import dulu. Nah, ini basic widget ya kalau teman-teman pengen bikin fitur seperti ini nih untuk memilih apa kategori teman-teman. Nah, teman-teman boleh nyontek kodenya di sini nih, ya, pakai Q kategori picker. Di sini saya cuma pakai material.dat kok. Sama ada Flutter Animate sih untuk animasinya ya. Kalau teman-teman nggak butuh animasinya ya sudah dibuang aja ya. Nah, basic widgetnya di sini ya. Kalau tampilannya pengen beda, nggak pengen kayak gini ya, teman-teman bikin lagi ya reusable widgetnya. Nah, itu kita lakukan ya di sini ya teman-teman ya. Atau jangan-jangan nggak kita gunakan malah ya si kategori no picker not title ya kemarin ya. Coba kita lihat. Kayaknya nggak kita gunakan. Iya, nggak kita gunakan malah ya. Oke, karena ternyata di kategori picker yang ada sekarang ya, dia sudah support juga ya untuk menghilangkan title-nya. Nah, kalau teman-teman mau bikin fitur seperti ini, ya bisa dibuatkan reusable widgetnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak buat, oke, yang terjadi apa? Yang terjadi teman-teman pasti akan mengelola state-nya, ya, state manajemennya itu di level modul, ya pasti dikelola di sini, di product detail. Oke, nah, daripada teman-teman menambah kerumitan yang ada di dalam sana, ya, mendingan teman-teman bikin reusable widgetnya. Ya, jadi state manajemennya dikelola sendiri. Nah, nanti reusable widget ini kan kita cuma butuh nilainya aja, teman-teman. Nah, nilainya bisa ditangkap dari event gitu ya, dari on change. Seperti ini contohnya. Gitu ya. Itu best practice-nya seperti itu.
ya. Di sini sebenarnya saya bisa langsung ganti sih. Jadi S, medium, sama large. Saya bisa langsung ganti sih teman-teman. Tuh, ya, kita lihat. Nah, belum, kita back dulu ya. Widgetnya belum di-enable tuh. Ya, sudah jadi tuh. S, M, sama L. Oke. Saya rasa saya mau pakai tampilan seperti ini saja, teman-teman. Saya rasa oke. Kita hilangkan ya title yang di atas karena dia sudah ada titlenya nih, kategori ya. Paling kita butuh titlenya itu bisa diatur sih size-nya. Nah, kalau belum ada fiturnya, berarti kita buat dulu teman-teman. Tuh, title style. Nah, saya bikin namanya title style teman ya. Dan dia itu nullable ya. Oke, nullable. Baru kita definisikan di sini title style ya. Lalu kita implementasikan di label tuh. Kalau ada kita pakai title style. Tapi kalau nggak ada, ya kita pakai style default. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya atur title style-nya. Nah, saya pengen ukurannya itu 16 dan yaitu bold. Belum bisa? Kita back dulu. Kita back, kita buka lagi ya. Masih belum bisa. Oke. Oke, ini kenapa nggak mau ya? Aduh, kenapa nggak mau ya? Kita lihat dulu. Get label. Di sini widget title style kalau nggak ada pakai yang ini. Iya, udah benar. Apa salah ya? Apakah kita salah, teman-teman? Kita lihat labelnya di sini sih. Di sini sih labelnya mana ya? Ini ya widget label ya. Oh, oke. Coba kita hapus. Oh, salah ya. Labelnya di sini ya. Ini get labelnya malah nggak kepake. Berarti saya atur stylenya jangan-jangan di sini nih. Label style. Nah, ada nih ya. Label style pakai title style. Nah, gitu teman-teman. Oke, good. Oke. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh juga coy. Title style, label style, title style kok nggak ngaruh ya? Coba saya edit dulu, bold, FS20. Nah, nggak ngaruh. Kok ngaruh sih? Ngaruh kok. Oh, karena memang kita bikin jadi ini ya. Nah, mau kok ya. Coba saya ganti jadi 40. Ya, mau ya teman-teman ya. Nah, ini saya bikin jadi ukurannya jadi 16 dan bold ya. Dan warnanya hitam misalnya. Bisa ya teman-teman. Tuh ya, udah bisa ya. Atau kita pakai color default juga masih oke sih. Ya, cuman ukurannya gedein dikit kali ya. 20. Nah, ini better sih. Oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi di sini? Ada kategori, mau ditambahin yang lain juga boleh teman-teman ya. Tambahin sekalian nih. Kalau di aplikasi cafe itu apa sih yang sering ditanyain ya? Kayak eh sugarnya gitu ya, gulanya kali ya. Less sugar, normal ya. Mau yang normal atau less sugar? Kok gini sih nulisnya? Salah nih. Normal ya, ada less sugar sama more ya. Nah, gitu ya. Lalu ada lagi
S-nya ya, S-nya mau normal ya sama mau rise. Nah, gitu ya. Kita save agak lama nih ya. Nah, jadi teman-teman ya. Tuh. Ya, ini tapi masih ada minus di sini sih. Ada space kosong di situ ya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, saya mau perbaikin sekalian deh, teman-teman. Di situ kayak ada semacam paddingnya ya di bawah. Oh, di margin bottom ya. Kalau saya hapus, apa yang terjadi? Hilang sih ya margin bottomnya. Tapi, kita lihat dulu di sini. Saya mau lihat ini. Oke, sudah oke. Ini oke. Coba single chartnya. Ini coba kita kasih warna dulu ya. Saya pengen lihat itu kok jauh banget ya jaraknya. Oh, emang segitu ya. Tapi ada kayak semacam area gitu di bawahnya. Itu sih yang bikin agak kurang enak dilihat ya, teman-teman. Coba ya, bisa saya perbaiki nggak ya? Berarti bukan di sininya ya, bukan di single chart review-nya ya. Bukan di situ masalahnya. Kita lihat masalahnya justru ada di error text mungkin kah? Error text? Nggak ya, bukan ya. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh teman-teman. Nggak ngaruh nih. Apa di helper text ya? Atau saya matiin dulu deh semuanya. Kita lihat. Nah, itu ada kayak semacam space di bawahnya ya. Nggak ketemu nih. Di sini bukan ya. Kayaknya sih di input decoration teman-teman ya. Kemungkinan ya. Input decoration sih. Oke. Kayak semacam ada space-nya ya di bawah ya. Apa margin bottom-nya? Saya buang aja ya. Coba saya buang. Oke. Kayaknya saya buang sih better teman-teman ya. Kita buang dulu aja ya. Saya tidak ingin terlalu lama-lama di situ teman-teman. Mari kita biarkan dulu ya jaraknya segitu dulu teman-teman, nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti ada pilihannya ya untuk ukuran, size-nya ya, sama ada opsi untuk gulanya mau sedikit atau mau banyak ya, sama ada esnya teman-teman. Ya. Berarti kalau kita bikin seperti ini ya, nanti berarti mau nggak mau harganya jadi ada tiga teman-teman. Ada harga versi small, medium, sama large ya. Gitu. Oke. Kita back dulu, buka lagi. Nah, kita bikin tombol ya di bawah ya. Bottom navigation bar. Oke, saya akan pakai container. Kita kasih row, kita kasih children, kita kasih kolom ya. Kolom, kita kasih cross start kolomnya. Kita kasih teks 16, tulisannya price. Kita kasih jarak 4. Kita bikin teks B20 atau 30 ya. Kita tulis harganya di sini ceritanya 4,53 dolar ya. Save dan jadinya ya kayak gini ya. Ini kita handle dulu. Kita kasih wrap aja ya. Saya pakai wrap aja ya. Nah, kita kasih wrap, kasih W100. Ini buang aja spacing. F. Nah, supaya dia ada di bawah ya, teman-teman ya. Ini kenapa ya? Bottom overflow 14 pixel. Waduh, apa nih? Oh iya, ini karena bodinya tadi belum kita kasih yang namanya single shot trophy ya. Jadi bungkus dulu dengan single shot trophy ya. Nah, supaya kalau dia nanti nggak muat, itu bisa kita scroll teman-teman ya. Kalau bisa kira-kira dia agak panjang ya kontennya, langsung aja bungkus dengan scrollable widget ya. Entah itu pakai list view, entah itu pakai single chart scroll view ya. Biasakan kayak gitu teman-teman ya. Lalu kita lihat lagi di sini.
Di bagian bawah saya mau kasih padding, paddingnya 12 saja. Ya, kita kasih padding 12. Lalu paddingnya 20 oke nggak? 20 aja. Ya, 20 juga oke sih menurut saya. Oke, atau kebanyakan ya? 16 aja ya? 16 saja. Sip. Nah, baru kita bikin buttonnya ya. Nah, buttonnya ini bikinnya ya setelah kolom. Tapi jangan lupa dikasih jarak teman-teman. Jaraknya kita kasih 20. Nah, saya di sini pakai reusable widget aja ya. Namanya Q button. Kita ganti tulisannya add to chart. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa kayak gini? Karena perlu kita bungkus sama expanded ya. Jadi jangan lupa dibungkus sama expanded ya. Jadinya kayak gini. Oke ya. Oke. Kayaknya sih harganya kegedean nih. Harganya kita kecilin dulu. Jadi 24 ya. 20 masih oke sepertinya. Kita pakai 20 aja. Ya, 20 masih oke ya, teman-teman ya. Warnanya kita pakai primary color. Kita import. Nah, jadinya seperti ini ya. Ada food, oke, price-nya. Nah, ini price-nya nanti jadi masalah nih. Kalau saya pakai price yang ada sekarang, ya, itu kan masih satu harganya. Nanti perlu kita refaktor lagi nih. Harganya nanti mungkin saja lebih dari satu, teman-teman ya. Nah, ini sementara saya tampil kayak gini dulu aja, teman-teman ya. Sip. Yang penting produk detailnya sudah jadi. Oke, mau dikasih dolar bisa backslash dolar ya. Nah, good, back. Nah, tombol ini kalau nanti teman-teman pengen bikin agak lebih besar, itu bisa teman-teman custom di sini ya, di Q button ini. Ya, itu bisa teman-teman custom. Misalnya mau jadi 52. Bisa teman-teman. Nanti ukurannya akan agak lebih besar button. Gitu ya. By the way, button itu hati-hati, jangan terlalu kecil ya. Diingat, orang bule itu jempolnya agak besar, teman-teman. Nanti kalau dipakai sama orang bule, takutnya agak kurang nyaman ya. Atau dipakai sama orang yang jempolnya agak besar. Jadi jangan terlalu kecil, teman-teman ya. Oke, good. Kita lanjut lagi. Produk detailnya sudah. Saya mau beralih ke halaman keranjang belanja sih ya. Keranjang belanja dulu nih. Ini belum masuk ke keranjang belanja ya. Ketika di klik add to chart itu biasanya nanti muncul snack bar doang sih ya. Yang nanti bisa kita klik, nanti kita akan masuk ke keranjang belanja teman-teman. Untuk keranjang belanja kita belum ada di situ ya, belum ada desainnya, jadi kita bikin sendiri aja. Namanya adalah chart view, ya boleh chart view aja. Nah, saya buat namanya chart view ya teman-teman ya. Nah, itu bisa diakses di sini boleh ya, kita tampilkan. Atau di atas juga boleh teman-teman ya. Tapi di sini nggak di atas sih. Di mana nih keranjang belanjanya? Di bawah ya, dia bikin di bawah sih. Kita bikin di bawah aja. Nah, ke sini ya. Saya bikin chart view. Chart, ikonnya saya pakai shopping bag yang outline ya. Kita pakainya outline atau solid? Iya, kita pakai yang solid aja ya. Saya pakai yang solid aja. Nah, jadinya seperti ini ya. Tuh, ya. Ini jadi 4 ya. Sip. Nah, di chart view ya, di chart view ya kita bikin layoutnya ya. Saya mau bikin simple aja nih chart view-nya, teman-teman. Jadi intinya di sini ada kayak tombol buat ngebersihin ya keranjang belanjanya. Saya akan pakai icon button ya, pakai icon trash atau delete forever. Nah, boleh ya. Itu nanti buat mengkosongkan keranjang belanjanya ya.
Jadi kalau pengen dikosongin bisa diklik ya keranjang belanjanya. Oke. Lalu di sini isinya apa? Isinya adalah daftar belanja kita, teman-teman. Oke, di sini saya masih akan pakai dummy dulu. Oke, saya akan tampilkan dummy-nya. Nah, dummy-nya ini ya, berupa list ya. Itu saya copy dulu listnya. Nanti datanya ngambilnya dari ini ya, dari apa? Dari database, teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan seperti ini dulu. Namanya apa ya? Items dulu. Item saja namanya. Ya, kita save. Biarkan di generate state-nya. Good. Nah, nanti kita tampilkan daftar belanjanya di sini ya. Bisa pakai list view, bisa ya teman-teman ya. List view aja. Oke, kita ambil state-nya. State, items, rank. Nah, seperti ini ya. State, item index. Oke. Baru kita tampilkan fotonya ya. Item foto. Ya. Item product name. Nah, item kategori ya. Sama trailing itu lagi. Trailing. Nah, saya tampilkan item price ya, teman-teman. Kita lihat. Kita hot restart dulu ya. Sepertinya bermasalah. Hot restart. Hot restart. Oke. Kita buka. Nice. Good. Tampilannya seperti ini. Oke sih. Pakai lista juga oke, teman-teman. Kita lihat. Tapi sih dari sini nggak pakai ini ya. Nggak pakai list style ya. Kalau saya lebih lihat dia tuh pakai container aja sih, teman-teman. Atau bisa juga pakai list style sih. Elevation dibikin nol juga. Itu akan lebih mirip ya dengan referensi desainnya, teman-teman. Nah, itu juga oke sih ya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat kayak apa ya bagusnya ya? Sebenarnya kita sudah ada snippetnya sih untuk bikin chart. Teman-teman bisa pakai snippetnya itu ya. Snippetnya itu chart, chart 2, chart. Nah, ada pilihan chart 1, chart 2 sama chart 3, teman-teman. Kalau di tab, kita lihat apa masalahnya. Ada masalah ya? Oh, masalah di harga doang. Saya perbaiki ya. Kita lihat. Nah, ini kasih backslash dulu. Oke. Nah, itu tampilannya kayak gini, teman-teman. Nah, ini tampilan bawaan dari snippet. Kalau teman-teman pengen pakai, silakan ya. Itu bisa teman-teman pakai. Atau mau chart 2 juga boleh. Kita lihat. Chart 2. Nah, ini masalah dolarnya nih. Ini masih ngebug nih snippetnya. Dikasih backslash saja dolarnya. Kita lihat apalagi yang perlu. Oh, ini perlu pakai rating builder ya. Import. Nah, ini kalau misalnya chartnya ada ratingnya juga, teman-teman. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Jadi tombol plus sama minusnya itu ada secara vertikal, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen pakai juga silakan ya. Ada lagi pilihannya itu chart 3. Kita lihat semuanya sekalian ya. Chart 2, chart 3. Dolarnya nih ya. Dolarnya ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang chart 3 bentuknya seperti ini ya. Silakan teman-teman mau pakai yang mana ya. Oke, saya pakai ini aja. Tapi saya nggak mau pakai ratingnya. Ratingnya saya buang. Oke, harganya saya perbesar jadi 20. Oke, saya kasih jarak 30 ya. Nah, supaya dia agak ke bawah ya. Gitu ya. Kita bikin bold harganya. Ya, ada nama terlalu besar ya. 18 saja apa ya? 18 saja deh. Nah, gitu ya. Ya, kita bikin kayak gini aja. Terlalu besar nggak ya? Kok kayaknya terlalu besar banget ya. 16.
16 oke lah ya, atau nggak usah bold ya. Iya, nggak usah bold. Kayaknya nggak perlu bold sih, ya. Menurut saya sih oke ya, teman-teman ya. Nah, ini kategorinya kita perbesar 11 saja. Nah, kategorinya oke, atasnya juga kita gedein 11. Nah, gitu ya. Nah, ini jangan lupa di-handle kalau misalnya overflow, teman-teman. Jangan lupa ya, perlu di-handle tuh. Nah, ini kebetulan sudah di-handle ya. Saya menghandle-nya dengan ellipsis ya. Good. Oke. Nah, kalau udah gini ya udah enak nih. Pilih aja nih product name-nya. Product name gitu ya. Kategori. Di sini saya belum pakai model. Nanti kita pakai model ya. Ketika kita sudah akan mengintegrasikannya ke database, teman-teman. Fotonya sekalian. Foto. Gitu ya. Jadinya seperti ini ya untuk keranjang belanjanya. Ada satu lagi yang kurang. Kalau keranjang belanja itu biasanya ada totalnya di bawah sini, teman-teman. Ya. Nah, saya akan bikin dia kayak gimana ya? Kayaknya kayak floating gitu bagus ya di sini ya. Set gitu ya floating. Kayaknya bagus sih. Nah, gimana cara bikinnya? Paling gampang kalau mau bikin sesuatu yang mengapung, teman-teman, entah dimanapun itu ya, di atas gitu, atau di sini, atau di kanan, di kiri. Paling gampang teman-teman bikinnya pakai stack ya. Nah, jadi coba dulu aja tuh pakai stack. Jangan-jangan udah cukup ya teman-teman bikinnya pakai stack. Nah, di sini saya pakai stack aja ya. Di atas list view builder. Nah, ini bikinnya di bawah ya. Jadikan child terakhir teman-teman ya. Bikin aja kontainer dulu nih. Warnanya dibikin merah misalnya. Nah, bikin aja simple ini dulu teman-teman. Nah, ini kan kalau udah kayak gini udah bisa diatur nih posisinya. Mau di atas kayak mau di bawah, mau di kanan gitu ya. Bisa teman-teman ya. Di sini saya akan bikin dia mengapung di sini. Saya akan pakai position ya. Left-nya 12, kanannya 12. Bottom-nya saya akan bikin jadi 12 juga. Nah, jadinya seperti ini ya. Atau 20, 20, 20. Nah, jadinya seperti itu ya. Tingginya saya buang, saya lebarnya saya buang juga, saya pakai P12. Lalu warnanya saya bikin putih, saya kasih shadow teman-teman, dan saya kasih radius. Nah, jadi kayak gini, good. Setelah itu saya kasih border tapi tipis aja ya. Saya kasih border tipis teman-teman ya. Nah, saya pengen pakai border warnanya abu-abu 300 ya. Di border tipis saja, sip, supaya lebih cantik, nice. Lalu kontainernya kita kasih shelf, kita kasih row ya. Kita bikin teks B20. Kalau pakai kolom boleh, teman-teman. Bebas ya. Bawa kolom dulu boleh. Kalau misalnya teman-teman mau ingin menampilkan lebih dari satu informasi ya, boleh pakai kolom ya. Lalu kita bikin headernya atau pakai H3 boleh. H6 ya. H6 boleh. Payment summary. Nah, H6 ini apa, Bang? H6 itu kayak widget biasa sih ya. Reusable widget ya. Cuman di sini sudah saya setting ya. Jadi H1 ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Tujuannya itu kalau nanti teman-teman bikin header ya, supaya lebih konsisten ukurannya gitu. Dan jadi nanti nggak di halaman ini ukurannya 16, tapi di halaman lain ukurannya 20 ya. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Oke. Nah, ini kalau teman-teman pengen pakai silahkan ya. Ada payment summary ya. Lalu kita ke bawah itu ada price ya. Ada price. Nah, ada price bikinnya pakai row boleh. Nah, di sini saya bungkus sama expanded ya. Child yang pertama. Oke, saya isi dengan misalnya total ya. Misalnya seperti ini ya. Sip.
16, 16. Nah, better. Ya, bagus sih. Kita kasih jarak 4. Yep, boleh. Good. Nah, ini pun kalau teman-teman ngerasa apa ya, kayaknya oke nih, kita bikin reusable widgetnya, ya kayak mirip H6 gini, itu juga bisa ya. Supaya kodenya lebih pendek teman-teman. Nah, nantinya itu bisa digunakan juga di tempat lain ya. Ini contohnya row ini, saya bikinkan reusable widgetnya, tapi sebelum itu saya mau kasih padding dulu nih. Saya kasih padding simetrik, vertikal 6. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, saya ingin bikin reusable widgetnya gitu supaya nanti kalau saya bikin UI serupa, saya tinggal pakai teman-teman. Itu bisa. Itu bisa nih. Copy aja kodenya ya. Nah, lalu teman-teman taruh di suatu tempat tuh. Ya. Misalnya di sini saya bikin namanya apa nih? Namanya row item misalnya. Nah, misalnya namanya row item ya. Kita bikin aja namanya row item. Atau mau langsung kayak gini juga boleh. Row item. Nanti wajib nanti bisa diisi title dan bisa diisi subtitle. Ya, subtitlenya nggak wajib. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Ya. Nah, jadi enak banget nih kalau teman-teman udah biasa ya bikin reusable widget ya. Jadi selain mempelajari Dart Basic, Flutter Basic, kalau bisa teman-teman pelajari juga tentang reusable widget ya. Nah, itu di e-learning tuh ada tuh saya share basic-basicnya dari reusable R1 sampai R10 teman-teman ya. Boleh lihat di sana tuh contohnya. Nah, ini kalau udah kayak gini udah enak nih. Teman-teman nanti kalau pengen bikin UI kayak gini ya, mana nih chart view kita. Nah, pengen bikin tampilan seperti ini nggak perlu sepanjang ini kodenya. Ketik aja row item. Or, nah, isi title-nya. Title-nya apa? Total. Subtitle-nya apa? Ya, jumlah belanjanya 100,25 misalnya. Jadi tuh ya, menghasilkan kode yang sama tapi dengan kode yang jauh lebih sedikit. Ya, tuh. Ini berapa baris? Ini lumayan baris ya. Lumayan banyak barisnya teman-teman ya. Nah, sekarang cuma segini doang ya. Dan ini bisa digunakan berulang kali teman-teman. Oh, ya, saya bisa bikin diskon subtotal. Subtotal ada diskonnya misalnya diskonnya itu $10. Nah, nanti ada totalnya di bawah. Ada totalnya ya. Total. Ini jadi 90,5 ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Lalu kita bikin tombol checkout. Kasih jarak boleh. Kasih jarak boleh, kasih divider boleh. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Sip. Terakhir paling kasih animasi teman-teman ya. Kasih animasi ya pakai Flutter Animate aja ya. Saya kasih animasi sekalian ya. Saya kasih animasi di sini, kita kasih animate. Move X saja. Add in. Sini saya bikin durasinya ya. Indeks kali 100. Indeks kali 100. Indeks kali 100 benar nggak ya? Indeks kali 100 plus 800 ya. Nah, bikinnya gini ya. 300 deh. Nah, oke.
Ini juga sama nih, fade ini. Sama dikasih bijin. Kalau misalnya dia itu bilangan genap, nanti muncul dari kanan. Kalau ganjil dari kiri. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu kecepatan banget sih. Terlalu cepat sih itu ya. Terlalu ngebut nih. Saya bikinnya di 300 deh. Oke. Nah, ini supaya harus saya hot restart sih supaya kelihatan nih animasinya. Oke, 1, 2, 3. Login, chart. Ternyata nggak kelihatan ya animasinya. Saya kasih key dulu deh sementara ya. Random key. Random, salah dong. Key. Random. Nah, animasinya jadi kayak gitu ya teman-teman. Dia akan muncul satu persatu. Gitu. Ya. Saya mau lihat lagi kayaknya ada yang kurang enak dilihat nih. Ini Lesbionya kasih padding dulu. Nah, itu better ya. Sama itemnya kita kasih margin MB12. Nah, itu oke sih. Ya, itu oke sih. Nah, nice. Oke. Sama payment summary-nya saya pengen bikin dia muncul dari bawah ya. Ini ya, kasih animate, kasih move Y, sama dikasih fade in. Jadinya kayak gitu. Move Y-nya, bijinnya ya. Bijinnya saya bikin 200 ya. Nah, dia muncul dari bawah. Itu terlalu cepat sih. Kita kasih duration. Nah, kasih durasi ya, yang agak lama. Kelihatan nggak ya? Nah, muncul dari bawah ya. Ini keren sih kalau saya lihat di real device ya teman-teman. Memang sih kalau di visor gambarnya agak pecah ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat di real device di sini oke sih. Oke sih. Oke, oke sih. Ya. Oke teman-teman.